Halo sahabat sehat, apa kabar nih? Kali ini kita kembali lagi di podcast yang tentunya sangat menarik dan juga istimewa. Saya Mitaudin Fauzia akan membawakan tema yang tentunya akan membuat teman-teman penasaran. Apakah itu? Yuk, tentang menyeimbangkan asupan nutrisi, pilihan antara plant-based diet dan juga animal diet protein. Saya kali ini senang sekali loh bisa ditemani oleh seorang ahli gizi yaitu Teh Ayu Galda Afifa. Halo Teh Ayu, selamat datang. Halo, terima kasih Teh Mita. Halo sahabat sehat di rumah. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk memberikan ilmu dan pandangan saya mengenai tema hari ini. Oke, sebelum kita jauh ke pertanyaan nih, sahabat, kita spill-spill dikit deh, spill-spill dikit ya tentang kenapa sih penting untuk menyeimbangkan asupan nutrisi yang kita butuhkan nih Teh. Keseimbangan nutrisi, Iya. keseimbangan gizi ya. Keseimbangan gizi ini penting bagi tubuh kita karena masih ada apa ya? Karena zat gizi itu kan beragam. Iya, betul. Kesemuanya dibutuhkan oleh tubuh kita. Betul. Jadi kita harus seimbang dari dan jumlah jenis dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita Oke. pastinya. Itu karena tubuh kita ini kan punya beragam kebutuhannya Kebutuhan. tuh ya. Iya. Itu jadi harus seimbang. Oke, jangan berlebihan dan juga jangan kekurangan ya sahabat ternyata. Oke Teh, masuk ke konteks pertanyaan nih ya. Konteks pilihan antara plant-based diet dan animal diet protein itu apa sih yang perlu kita perhatikan untuk memilih dari kedua diet tersebut? Yang pertama diet plant based diet atau diet vegan ya. Diet vegan ini kan berarti diet prinsipnya yaitu tidak mengkonsumsi protein hewani. Berarti yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara memenuhi kebutuhan protein harian kita. Yang bisa kita lakukan adalah yaitu dengan tetap mengkonsumsi asupan protein dari protein-protein nabati. Oke, gitu ya Teh. Yang selanjutnya yaitu yang Animal diet animal protein. diet protein. Animal diet protein ini dia berarti fokus pada asupan tinggi protein hewani. Apa nih yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita tetap memperhatikan jumlah dan jenis dari protein hewani ini. Kenapa? Karena jika jumlahnya berlebihan, maka pasti akan ada beresiko yang tidak baik. Dan jenisnya juga harus diperhatikan harus yang rendah lemak, karena yang kalau misalnya tidak rendah lemak atau yang tinggi lemak nanti akan berefek samping yang tidak baik juga untuk tubuh kita. Oke, gitu. Tapi Teh, dari kedua pilihan tersebut apakah ada efek kesehatannya bagi kita nggak sih? Misalkan dari protein ini bisa apa gitu. Kalau misalkan di animal diet ini bisa apa, dan apakah ada penelitian khusus gitu ya? Mungkin penasaran juga kan sahabat di rumah, apakah ada ya buktinya gitu. Untuk manfaatnya ya, manfaat dari plant-based diet atau diet vegan ini terbukti dapat menurunkan resiko penyakit-penyakit tidak menular seperti Apa penyakit tuh? jantung, Jantung. terus hipertensi, terus obesitas pastinya karena Obesitas. kan kita mengkonsumsi lebih banyak serat gitu ya. Jadi pasti bisa membantu dalam proses menurunkan berat badan Berat atau badan mempertahankan gitu berat ya. badan secara ideal gitu. Terus yang protein diet itu pun sama, dia dapat mempertahankan berat badan ideal atau membantu dalam proses menurunkan berat badan. Karena dengan mengonsumsi protein hewani ini terbukti dapat menahan lapar menahan kenyang lebih lama. Jadi Menarik nih. kita bisa menurunkan kalori dengan mengurangi asupan karbohidrat, tapi kita dapat tetap Rasa merasa kenyang. Iya, kenyang nggak seperti itu. kelaparan juga ya, Teh ya. Karena proteinnya yang ditingkatkan. Oke, menarik deh. Kalau misalkan pasti dong Teh ya dalam kedua pilihan diet tersebut ada tantangan mungkin ya Teh ya. Nggak mungkin eh, nggak mungkin ujuk-ujuk dapat positifnya. Pasti kita juga harus ada tantangannya dong, pastikan. Nah, apa sih yang perlu kita perhatikan dalam hal tersebut? Yang pertama dalam tantangannya, yang pertama itu saat melakukan diet plant-based diet. Tantangannya itu yaitu pasti yang tadi saya sebutkan adalah bagaimana kita tetap memenuhi asupan protein. Karena protein ini sangat penting bagi tubuh kita, maka kebutuhan protein ini harus tetap terpenuhi walaupun kita melakukan diet vegan. Yaitu dengan tetap mengkonsumsi
protein nabati, dan produk-produk turunannya. Selain itu juga ada zat gizi mikro seperti vitamin B12 yang harus kita penuhi, karena vitamin B12 ini sangat baik bagi tubuh kita dalam membantu proses pembentukan sel darah merah. Iya. Karena kan kalau enggak nanti kita anemia. Iya, gitu kan, ya. anemia. Jadi gimana nih caranya? Iya. Sementara vitamin B12 ini sumber terbesarnya ada di protein hewani. Hewani. Jadi sekarang itu ternyata sudah ada makanan-makanan serealia atau gandum yang siap pakai, Wah, apaan tuh teh? yang sudah tersertifikasi oleh vitamin B12. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang vegan gitu ya. Jangan khawatir agar tuh, tetap, ada nih. ya, agar tetap bisa memenuhi kebutuhan vitamin B12-nya itu dengan mengkonsumsi makanan-makanan ini, gitu, makanan-makanan yang sudah tersertifikasi vitamin B12. Selanjutnya untuk yang vitamin yang diet animal diet protein itu tantangannya yaitu karena produk buangan dari protein itu adalah nitrogen, bukan kimia, nitrogen ini sifatnya mengikat air, maka akan cepat kita tuh karena sifatnya mengikat air, jadi ikut terbuang oleh si nitrogen ini. Jadi kita harus perhatikan kebutuhan cairan tubuh, harus jangan sampai kita dehidrasi, nanti bahaya kalau dehidrasi bisa diinfus nih nantinya masuk rumah sakit deh. Ya, resikonya dehidrasi bisa sampai meninggal loh. Iya tuh, hati-hati ya. Jadi harus perhatikan pemenuhan cairan tubuh juga ya teh ya, ternyata gitu. Ada lagi teh? Udah paling. Oke, sangat menarik sekali ya. Lalu menurut Teteh sendiri, pilihan dari kedua pilihan tersebut itu mana sih yang lebih efektif dan paling efisien dalam goals si diet, orang-orang pilihan diet itu? Baik, terima kasih. Bagus ya pertanyaannya. Mana yang harus kita pilih? Mana ya? Yang kita harus kita pilih adalah sesuaikan sama tubuh kita, sama kondisi kita, kebutuhan kita. Gimana nih kita tahu? Iya, gitu gimana tuh teh? Gimana caranya kita tahu kebutuhan kita, kondisi kita gitu? Konsultasikan ke ahli gizi atau ke profesional. Gitu ya. Karena dengan mereka tuh pasti sebelum mereka memberikan diet, pasti mereka mengkaji dulu gimana nih diet kondisi tubuh kita gitu ya, kebutuhan kita tuh segimana gitu ya. Pasti mereka setelah dikaji baru mereka memberikan saran diet gitu. Maka dari itu sebelum kita memutuskan mau melakukan diet apapun, konsultasikan dulu ke ahlinya. Tuh, sahabat, jangan lupa konsultasikan dulu ya ke ahli gizinya. Jangan sampai asal ya teh. Kalau misalkan asal nanti bahaya juga, bisa berdampak pada kesehatan kita. Oke teh, untuk terakhir nih, apakah ada pesan atau yang disampaikan ke sahabat-sahabat di rumah untuk pilihan diet tersebut? Baik, untuk saran, jangan asal ikut-ikutan tren diet. Harus digarisbawahi ya teh ya. Jangan asal diet. Jangan asal ikut-ikutan. Karena belum tentu manfaatnya gimana, belum tentu baik untuk kita gitu ya, belum tentu sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Teh. Jangan lupa untuk konsultasi ke ahli gizi karena mereka bisa memberikan saran yang pastinya sesuai dengan kebutuhan kita. Agar tidak berdampak yang buruk di kemudian hari untuk kita. Jangan asal diet dan juga jangan asal ikut-ikutan tren ya sahabat ya. Oke, terima kasih banyak loh Teh Ayu. Kita udah hampir di penghujung acara nih ya. Terima kasih dan untuk teman-teman sahabat di rumah, terima kasih juga sudah bisa mendengarkan podcast ini sampai akhir. Terima kasih dan tunggu podcast-podcast selanjutnya ya. Assalamualaikum, dadah.